Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian Usulul Iman fi Dhai'il Kitabi was Sunnah, pondasi keimanan yang diambil dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sampai pada pembahasan bagaimana Nabi SAW menjaga umatnya dari kesyirikan. Ya, menjaga umatnya dari kesyirikan. Ada beberapa hal yang di masa sebelum Nabi SAW itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, setelah datangnya Islam, datangnya Rasulullah SAW dengan membawa risalah, ada beberapa kebiasaan tersebut yang dipertahankan, dan ada beberapa hal yang direvisi, ada beberapa hal yang dihilangkan. Nah, datangnya Nabi SAW dengan ajaran Islam itu tidak serta-merta menghapus seluruh kebiasaan adat budaya di masa lampau, tidak. Ya, tapi dilihat dulu apakah kebiasaan, adat, keyakinan dan lain sebagainya yang datang sebelum Islam tersebut berkesesuaian atau tidak dengan Islam itu sendiri. Nah, di antara beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam adalah ruqyah. Ya, kita kemarin sampai pada pembahasan ruqyah. Nah, Nabi SAW tidak melarang ruqyah selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang menabrak pakem-pakem syariat. Ya. Karena ruqyah sendiri dalam arti kita itu adalah sowo. Ya, kata orang Jawa sowo, mantra-mantra. Nah, nanti tergantung isi di dalamnya, apakah isinya itu menyalahi tauhid atau tidak. Sekarang kita sampai pada wa syurutuha, ya, syarat-syarat dibolehkannya ruqyah itu apa saja. Nah, ini penting ya. Kita sebagai umat Islam harus punya pondasi dasar basic dalam ilmu ruqyah, karena pasti nantinya akan dibutuhkan di masyarakat. Setidaknya itu akan dibutuhkan oleh keluarga kita sendiri. Ya, ketika ada keluarga kita yang kena sengatan binatang berbisa, ular misalkan, ya, maka maju kalian. Saya bisa meruqyah insyaallah. Ya, izinkan saya untuk meruqyah. Nah, siapa tahu itu bisa menjadi jalan keluarga kita atau tetangga kita akan tertarik pada Islam. Ya, karena dakwah itu tidak hanya berada di atas mimbar. Dakwah itu tidak harus berada di atas podium atau di atas meja, bukan di atas meja ya. Bukan di depan meja seperti ini. Ya. Dakwah itu bisa di mana saja. Bahkan di pasar-pasar itu bisa. Ya, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat di masa lampau. Jadi jangan menyempitkan sesuatu yang sebenarnya Islam itu meluaskan. Nah, ini yang akan jadi masalah nantinya. Ya, dakwah itu bisa di mana saja. Bahkan di dalam jihad fisabilillah, ya, ketika berhadapan langsung antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, itu bisa menjadi ladang dakwah. Ya, masih ingat kisah perang Mu'tah kalau tidak salah, ya, Yarmuk atau Mu'tah saya lupa. Antara Panglima Khalid bin Walid dengan seorang panglima perang Romawi.
Ada yang pernah baca? Hah? Ada? Ya. Suatu ketika Khalid bin Walid yang terkenal dengan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Panglima perang Romawi ini dia benar-benar penasaran akan julukan tersebut. Ya, maka ketika berhadapan di hari H peperangan, ya, sang panglima ini Georgius Theodorus namanya, bertanya sebelum perang tanding, ya, bertanya tentang 4 hal kalau tidak salah. Yang salah satunya adalah, benarkah engkau ini dijuluki pedang Allah yang terhunus? Kenapa engkau sampai mendapatkan julukan itu? Ya, apakah Tuhanmu Allah menurunkan pedang dari langit, ya, kemudian kau ambil sehingga kau tidak pernah terkalahkan dalam peperangan? Ya, perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu tidak pernah mengalami kekalahan. Ya, masya Allah. Ya, kemudian bertanya lagi, bertanya. Ada banyak hal, sehingga di waktu itu yang momennya adalah jihad fisabilillah, perang ya, bunuh-bunuhan, berubah menjadi momen dakwah. Nah, hati dari panglima perang Romawi ini mulai tersentuh. Nah, akhirnya dia meminta semacam penangguhan. Ya, kita jangan perang dulu. Ya, dia tertarik masuk ke perkemahan kaum muslimin di hari itu. Nah, dia ngambil air, wudhu dan sholat kalau tidak salah 2 rakaat. Belum ya. Dia bertanya lebih lanjut tentang Islam sehingga dia tertarik. Nah, ketika tertarik dia langsung syahadat di waktu itu. Di hari itu. Ya. Kemudian setelah syahadat dia ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Besoknya mereka berperang, tapi dalam keadaan Georgius Theodorus ini berada di pihak kaum muslimin, berperang melawan bangsanya sendiri, dan syahid di kala itu. Ya, syahid di kala itu. Sehingga sahabat ada yang merasa iri, ya. Dia melakukan amal soleh yang, ya, secara kuantitas itu hanya syahadat dan sholat, jihad fisabilillah mungkin hanya 3, tapi dia menebus itu semua, menebus semua dosa-dosa masa lalu dengan hanya beberapa amal soleh ini. Nah, sekali lagi, medan dakwah itu sangat luas. Jangan kita menyempitkan hanya pada ngaji, ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Ya, terkadang ketika ada saudara kita yang sakit, itu menjadi ladang dakwah bagi kita maju. Ya, selama kalian masih punya bekal istilahnya. Saya bisa ruqyah insyaallah, maju. Nah, wa syurutuha, ya, dan syarat dari ruqyah itu, wali jawaziha, dan dasar kebolehan, wasihatiha, dan kesahan, artinya kebolehan dari ruqyah tersebut, syurutun thalathatun, itu ada 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, ya, kita dibolehkan meruqyah seseorang itu dengan 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, alla ya'taqidah, jangan sampai kita berkeyakinan, memiliki i'tiqad, annaha, sesungguhnya ruqyah, tunfi'u lidzatiha, ya, itu bisa memberikan manfaat dengan kesendiriannya ruqyah itu sendiri. Dengan kesendirian ruqyah itu, dengan zatnya ruqyah itu sendiri. Contoh kalimat yang seperti ini. Aku njaluk di ruqyah, soalnya lek di ruqyah pasti sembuh. Kalau di ruqyah pasti sembuh, tidak ada unsur Allah di sana. Paham? Ya. Soalnya lek di ruqyah pasti sembuh, apalagi Ustadz fulan misalkan. Ya, ini bahaya hal-hal seperti ini. Kalau ndak di ruqyah Ustadz fulan, ndak ero sembuh aku. Lek Ustadz sing iku koyo ndak pati srek. Nah, hal-hal seperti ini yang berbahaya. Nah, tidak boleh seseorang itu berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu sendirilah yang memberikan manfaat.
Ya. Akan tetapi yang harus kita yakini adalah Allah lah yang memberikan kemanfaatan melalui medan ruqyah tersebut. Ya, makanya kami ketika meruqyah seseorang selalu di briefing terlebih dahulu, diomongi terlebih dahulu, Pak, Bu, Mbak, Mas, ya. Ini hanya wasilah. Ya, minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan dalam diri panjenengan bahwasanya saya meminta tolong kesembuhan pada Allah melalui ayat-ayat ruqyah ini yang dibacakan ini. Nah, itu sudah kita mengajari tauhid pada orang-orang. Ya, sekalipun mereka misalkan orang yang tidak pernah sholat, ya, mereka tidak akan menolak di saat itu. Karena orang sakit, orang yang butuh itu pasti akan nurut pada kita, pada orang yang akan membantu, menolong untuk menyembuhkannya. Nah, itu menangnya seorang tabib, seorang dokter, ya, seorang praktisi kesehatan. Omongannya pasti akan didengarkan, ya, pasti akan didengarkan. Nah, alla ya'taqida annaha tunfi'u li dzatiha dunallah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita meyakini bahwasanya ruqyah itu sendirilah yang menyembuhkan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in i'taqada, maka apabila seseorang itu berkeyakinan seperti itu, annaha tunfi'u li dzatiha bi dzatiha, bahwa sesungguhnya ruqyah lah yang memberikan manfaat baginya min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa, maka yang seperti ini muharramun, itu muharram ay al mamnu'u, ya, dilarang, tidak boleh. Bal, malahan, huwa syirkun, na'udzubillah, ini adalah bentuk dari kesyirikan. Ya, bahkan di dalam ruqyah syariah saja, kalau kita tidak benar dalam niat dan cara, itu bisa menuju kesyirikan. Padahal yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, ya. Apalagi kalau ruqyah tersebut yang dibaca bukan ayat Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi SAW misalkan, ya, apalagi terlebih lagi, la siyama, terlebih lagi seperti itu. Bal, ya, akan tetapi ya'taqidu, seseorang itu harus beriktikad, harus meyakini, annaha, sesungguhnya ruqyah tersebut sababun, itu hanya sebuah sebab, la tunfi'u illa biiznillahi, yang tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang pertama. Tidak boleh kita meyakini bahwa zat dari ruqyah itulah yang menyembuhkan. Akan tetapi yang harus kita yakini, ruqyah hanya sebab. Ruqyah hanya sebab. Nah, yang tidak bisa membawa manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari media ruqyah ini, ya, tapi jangan sampai ini dijadikan ladang penghasilan, ya. Ya, jangan sampai dijadikan ladang penghasilan, karena dunia ruqyah itu adalah dunia yang bisa diibaratkan kita berada di atas gunung dan kita berjalan, ya, yang kanan kiri itu adalah jurang, selip titik air lugur mati. Dalam artian seorang roki, ya, bukan Rocky Gerung, seorang roki, seorang peruqyah, kalau dia salah niat atau salah cara, ya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, malahan bisa berpotensi mendapatkan dosa. Ya, makanya sebagian ulama itu tidak menyenangi terlalu dalam menyelami dunia ruqyah. Ya, cukup sebagai pengetahuan dan sebagai media untuk kita berdakwah pada masyarakat. As-tsani, yang kedua, syarat yang kedua dibolehkannya ruqyah, alla
takuna bima yukhalifu asy-syar'a. Alla takuna, tidak boleh ada ruqyah tadi menggunakan wasilah atau sesuatu, bima dengan sesuatu, yukhalifu yang menyelisihi asy-syar'a akan syariat. Ya. Tidak boleh ruqyah tersebut menggunakan media yang menyelisihi syariat. Apapun medianya. Ya. Contoh, apa contoh yang menyelisihi syariat? Tulang babi, misalkan, tulang anjing, darah, misalkan, atau perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, maka itu tidak dibolehkan memakai hal tersebut. Kama idza kanat, sebagaimana idza kanat, ya, ketika ada mutadhamminata du'a'i ghairillahi, ya, mutadhamminata yaitu yang berisi, mutadhamminah yang berisi, du'a'i ghairillahi, doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, au istighatsatan bil jinni, atau istighatsah, ya, dengan jin. Apa kemarin arti dari istighatsah? Buka lagi. Ya. Thalabul ghauts, ya, halaman 33. Nomor 13. Wa minha al-istighatsatu, sebagian dari ibadah itu adalah istighatsah. Wa huwa talabul ghauthi, yaitu mencari atau meminta pembebasan, al-ghauth. Wa huwa, adapun al-ghauth tadi, al-inqadhu minasyiddati wal halaki, yaitu penyelamatan dari keadaan yang amat sukar atau amat sempit, wal halaki, dan kebinasaan. Kebinasaan. Ya, misalkan kalian berada di tengah hutan, kesasar misalkan, dan terjatuh, ya na'udzubillah, terjatuh. Niat kalian ingin ke puncak, ternyata terjatuh kemudian dalam keadaan sempit, ya, entah itu terhimpit batu atau yang lainnya. Nah, saat itulah boleh istighatsah, ya, karena istighatsah ini adalah bentuk dari ibadah. Saat itu kalian thalabul ghauts, meminta pembebasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inqadhu min syiddati wal halaki, kalian meminta, mencari sesuatu dari amat sukarnya keadaan dan kebinasaan keadaan, ya. Kalau tidak seperti itu kan binasa, terhimpit batu dalam keadaan yang lama, ya, belum lagi kalau malam, ya, potensi ada hewan buas mendekat dan lain sebagainya, ya. Thalabul ghauts, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya, dengan cara-cara yang disyariatkan, dimasyru'kan. Contoh, dengan amal soleh. Ya Allah, ya, sungguh saya pernah, misalkan gaji terakhir saya berikan kepada fakir miskin. Kalau misalkan amal tersebut engkau terima, ya Allah, ya, maka tolonglah hamba saat ini. Nah, itu bagian termasuk dari istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di sini yang dimaksud istighatsatan bil jinni, ya, meminta bantuan kepada jin, ya, kepada jin. Itu tidak boleh. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu, ya. Contohnya apa? Meminta bantuan kepada orang-orang yang terkenal dengan perbuatan syirik, ya, dukun-dukun misalkan, ya, maka itu tidak boleh. Fa innaha muharramatun, maka yang seperti itu adalah muharramah, sesuatu yang dilarang, ay al-mamnu'u, dilarang. Bal syirkun, ya, malahan ini termasuk dari perbuatan syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua.
Sekarang as-salisu, syarat yang ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Harus ada ruqyah tadi mafhumatan, sesuatu yang bisa difahami, ma'lumatan, dan diketahui. Ya, bahasanya harus jelas, harus sharih. Seperti membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan jangan terkecoh. Sebagian dukun yang berkedok ustadz, ya, mereka menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan kecohan. Ya, mereka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca, tapi di tengah-tengah mereka akan mensirkan bacaannya, dan di sanalah mereka mulai untuk istighosah kepada jin atau setan. Ya. Jadi salah satu ciri ruqyah syar'iyah itu bahasanya jelas, sharih dari awal sampai akhir, bisa didengarkan oleh orang yang diruqyah atau orang-orang sekitarnya. Ya. Kita pernah membuka sebuah jimat yang di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah. Banyak ayat-ayat tentang sebagian ayat-ayat Al-Quran, ya. Tapi ada simbol-simbol aneh, dan ada tulisan kecil di sana yang bertuliskan, ya na'udzubillah, mata Muhammad, mata Jibril. Muhammad mati, Jibril mati. Dan itu sepintas lalu tidak terlihat. Ya, sepintas lalu tidak terlihat. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak boleh dilakukan, meminta bantuan kepada jin atau mereka yang berada di dalam lingkungan tersebut. Syarat yang ketiga adalah bahasanya harus bisa difahami dan diketahui. Fa in kanat min jinsit talamisi, maka ketika misalkan ruqyah tersebut, ya, berasal dari mantra-mantra atau jimat-jimat. Talasim adalah bentuk jamak dari mantra-mantra dan jimat-jimat. Maka apabila ruqyah tersebut ada dari mantra-mantra atau jimat-jimat, wasya'wazati, dan juga sya'wazah, apa itu? Dukun, perdukunan, klinik-klinik, ya, fa innaha la tajuzu, maka yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Ya, kita pernah meruqyah beberapa tahun yang lalu seorang yang masih muda. Ya, kalian tahu orang ini bisa naik motor dengan merem, dengan ilmu yang dia miliki. Ya, Masya Allah, keren sebenarnya, ya. Cuma karena di dalamnya ada kesyirikan, maka dibuanglah. Merem seperti ini bisa nyampe rumah, ya, dan itu otomatis ada unsur bantuan jin, ya. Dan jin itu tidak ada istilahnya tidak ada makan siang yang gratis. Ya, maksudnya adalah ketika kita minta bantuan pada jin, ya, maka mereka akan mengatakan, apa yang bisa kau berikan pada kami? Minta bantuan pada jin atau pada dukun-dukun, apa yang bisa kau berikan pada kami? Otomatis mereka akan meminta iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di waktu itulah, ya, kita telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, ini yang tidak boleh, ya, syarat yang ketiga. Jadi kita ulangi syarat kebolehan ruqyah. Yang pertama, tidak boleh diyakini bahwasanya ruqyah itulah yang menyembuhkan. Akan tetapi dia hanya menjadi sebab, ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh memakai sarana atau wasilah yang menyelisihi syariat, atau doa-doa, ya, permintaan kepada jin atau yang sejenisnya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan itu harus jelas dan diketahui, ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang asing yang tidak difahami oleh manusia. Nah, itu 3 syarat kebolehan dari ruqyah syar'iyyah. Nah, isinya
dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doanya. Yang paling mudah adalah kita membaca ayat kursi, ya, Muawwidzatain, ya, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ya. Nah, itu ayat yang paling mudah untuk dibaca. Ya, ada buku tersendiri ya tentang ruqyah, ya, dari Syekh bin Baz itu punya. Kita ada di atas insyaallah kitabnya, kitab khusus untuk ruqyah. Jadi kalau ruqyah untuk gigitan hewan berbisa ini ayatnya, ruqyah untuk kemasukan jin ini, ruqyah untuk sihir tafrik misalkan, sihir yang memisahkan laki-laki suami dan istrinya, ayatnya ini. Nah, itu ada. Nah, sihir tafrik apa itu? Ya, kok baru dengar Ustaz? Ya, sihir yang digunakan oleh penyihir, ya, atau orang-orang yang berada di dunia itu untuk memisahkan antara pasangan suami istri. Nah, biasanya dibuatlah istri atau suami itu benci kepada pasangannya, ya, sehingga memicu untuk selalu bertengkar tiap hari. Ya, kalau bahasa Jawanya lintrik. Ya, lintrik. Dilintrik supaya benci pada istrinya atau pada suaminya, sehingga bertengkar terus. Nah, biasanya digunakan oleh orang yang ingin memisahkan mereka dan ingin memiliki salah satunya. Ya, maka ini tidak boleh, ya. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya atau pernah ditanya Al-Imamu Malikin, ya, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, Imam Malik. Ayarkir rajulu, apakah boleh seseorang itu meruqyah, wa yastarqi, dan dia minta untuk diruqyah, ya. Faqala, maka Imam Malik menjawab, la ba'sa, tidak ada dosa di sana. Artinya tidak masalah. La ba'sa bidzalika, tidak masalah. Bil kalamit thayyibi, yaitu meruqyah dengan kalamut thayyib, maksudnya adalah bacaan dari Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap untuk meruqyah, ya, meruqyah diri sendiri, ya, malam-malam nanti dicoba meruqyah diri sendiri. Sebelum tidur ambil wudu, kemudian baca ayat kursi, Muawwidzatain, ya, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, ya, diulang-ulang saja itu, diulang-ulang sambil misalnya pegang dada, ya, nanti rasakan. Kalau misalkan ada belenak-belenak, pusing-pusing, ya, berarti di dalam tubuh kalian ada jinnya. Coba saja, tidak percaya, ya. Karena perbedaan ruqyah dengan bukan ruqyah itu hanya di niat dalam hati. Kalau kalian baca Al-Quran biasa, tidak ada niat meruqyah, itu tidak akan ada efek. Tapi kalau niat Bismillah, ya Allah, dengan ayat ini, ya, saya meminta kesembuhan padamu dengan sakit yang aku derita misalkan, ya, rasakan. Kalau misalkan ada uek-ueknya, ya, itu positif, insya Allah, ya, saya tidak bisa memastikan. Itu insya Allah ada jin yang bersarang di dalam, ya, ada jin yang bersarang di dalam. Nah, salah satu ciri dari ruqyah syar'i yang lainnya adalah dia tidak akan mengatakan, ya, oh, di dalam tubuh panjenengan ada 5 jin, ada 6 jin, yang satu cebol, yang satu ini misalkan. Tidak bisa seperti itu, karena kita terhijab dari adanya mereka, jumlah mereka. Ya, kalaupun misalkan mereka ngomong, ya, siapa yang bisa menjamin bahwasanya mereka jujur? Orang yang selalu berhadapan dengan kita saja, ya, atau orang yang ngomong di depan kita saja, itu belum tentu dia jujur. Apalagi dia jin yang fisiknya tidak bisa kita ketahui, ya, yang mereka memang Allah ciptakan yang terhijab dari kita. Kita terhijab atas mereka, ya. Kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud yang aslinya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ar-ruqyatu al-mamnu'atu, ruqyah yang mamnu', yang terlarang atau yang tidak boleh.
Apa saja? Kullu rukyatin. Nah, rukyah yang tidak boleh adalah setiap rukyah lam tatawaffar yang tidak memenuhi syarat fiha di dalam rukyah tadi, ya, asyurutu al-muqaddimatu, ya, syarat-syarat yang telah berlalu, yang 3 syarat tadi. Rukyah yang tidak boleh adalah rukyah yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada di dalamnya 3 syarat yang telah disebutkan tadi. Fa innaha, maka sesungguhnya rukyah yang model seperti ini muharramatun mamnu'atun, ya, haram dan dilarang atau terlarang. Ka'ayya'taqida, ya, seumpama seseorang itu beriktikad, berkeyakinan, ar-raqi awil marqi, ya, orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah, annaha tanfa'u wa tu'thiru bidzatiha, sesungguhnya ruqyah tersebut memberikan manfaat dan memberikan efek dengan zatnya sendiri, dengan ruqyah itu sendiri, tidak ada unsur Allah di sana. Nah, ini yang terlarang, ini yang haram. Atau misalkan takunu mushmilatun ala alfadhin syirqiyatin, atau ada mushmilatun yang di dalamnya mengandung ala alfadhin syirqiyatin, lafaz-lafaz syirik, lafaz-lafaz yang menunjukkan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassulatin kufriyatin, dan tawassul yang kufur, ya, wasilah-wasilah yang kufur. Wa alfadhin bid'atin, atau yang ketiga ada lafaz-lafaz yang bid'ah, ya, ada lafaz-lafaz yang bid'ah misalkan. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan yang disebutkan tadi. Au takunu bi alfadhin ghairi mafhumatin, atau di dalamnya ada lafaz-lafaz yang tidak bisa difahami, ya, yang tidak bisa difahami. Qattalasimi, seperti mantra atau jimat-jimat, wa nahwiha, dan yang seumpama dengan itu. Ya, biasanya dukun tidak jelas suaranya apa itu, dia baca apa, bahasa apa, tidak jelas. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Bisa dipahami ruqyah, syarat ruqyah dan ruqyah tidak boleh? Ya, amalkan, coba nanti malam, ya, meruqyah diri sendiri. Ambil wudu terlebih dahulu. Ya, sebelum ruqyah, dalam hati minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, tolonglah hamba dari mungkin selama ini kesulitan dalam memahami pelajaran, dalam menghafal, atau malas dan lain sebagainya. Ya, coba ruqyah diri kalian sendiri. Atau meruqyah dengan hafalan kalian, tidak masalah. Seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah ayat-ayat ruqyah, bisa dijadikan ayat-ayat ruqyah, ya, tidak masalah. Ya, nanti rasakan kalau sudah ada mual-mual berarti saya ada masalah berarti. Ya, bener ya. Nanti malam coba ya. Besok saya tanya satu-satu insya Allah kalau ingat. Kemudian al-matlabus tsani, ya, pokok pembicaraan yang kedua, at-tamaimu, yaitu tamimah. Ya, apa itu tamimah? Ta'rifuha, yang pertama ta'rif atau pengertian dari tamimah. At-tamaimu, adapun maksud dari tamimah, ya, at-tamaimu, adapun lafaz at-tamaim jam'u tamimatin, adalah bentuk jamak dari lafaz tamimah. Ya.
Tamaim itu adalah lafadz bentuk jamak, bentuk pluralnya dari tamimah. Wahia, adapun maksud dari tamimah, ma, sesuatu, ya, apapun itu, yu'alliku 'alal unuki, yang tergantung atau digantungkan di leher, wa ghairihi, dan selain leher, min ta'wizati, ya, dari ta'wizat, jimat-jimat, au kharazatin, yaitu manik-manik. Manik-manik ini semacam kayak apa, misalkan bulatan-bulatan yang besar-besar lah, itu digantungkan seperti itu. Au idhamin, atau tulang, ya, ini biasanya di suku-suku pedalaman, ya, dijadikanlah tulang itu sebagai tamimah buat mereka. Au nahwiha, atau yang seumpama dengan itu. Untuk apa? Li jalbi naf'in, untuk mendapatkan kemanfaatan. Au daf'i dharrin, atau menolak kemudaratan. Nah, inilah tamimah. Sesuatu kalau kalian memakai, ya, dengan keyakinan seperti itu, maka itulah tamimah. Lalu bagaimana kalung haji misalkan? Bukan kalung, apa kayak take name, ya, istilahnya. Apakah itu tamimah? Tidak, ya, karena ilahnya berbeda. Nah, biasanya orang haji atau umroh itu dipakaikan semacam kayak kalung agak panjang, kemudian ada nama di sini. Namanya dia siapa, hotelnya di mana, ya, kemudian kewarganegaraan, kemudian nomor yang bisa dihubungi. Ya, kenapa? Karena banyak dari orang-orang sepuh itu kadang nyasar. Ya, mereka nyasar kadang tidak tanggung-tanggung, jauh. Nah, kalau ketemu sama askar, ketemu syurti, ketemu polisi, ya mereka tinggal melihat, oh ini di hotel ini, di teleponlah mutawifnya atau hotelnya. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini tidak masalah, ya. Yang tidak boleh adalah kita memakai kalung, ya, memakai gelang, atau memakai apapun yang dimaksudkan di sana untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Wa kana al-arabu, dan ada orang-orang Arab fil jahiliyati, di masa jahiliyah dahulu, yu'allikunaha, mereka, ya, mengalungkan tamimah tersebut ala auladihim, atas anak-anak mereka, yattaquna biha al-aina bi za'mihim al-batili, ya, mereka menggantungkan tamimah tersebut, ya, dengan maksud meminta perlindungan, ya, kepada tamimah tersebut akan penyakit ain, bi za'mihim, dengan anggapan mereka, ya, dengan anggapan mereka al-batili, ya, yang batil atau yang tidak benar. Itu tamimah. Hukmuha, adapun hukum dari tamimah, at-tahrimu, yaitu haram, ya, diharamkan. Bal, malahan, hiya nau'un min anwa'i syirki, ya, itu adalah satu macam dari macam-macam atau ragam-ragam kesyirikan. Lima fiha minat ta'alluqi bi ghairillahi, ya, karena kenapa? Dalam tamimah tersebut ada ta'alluq, ya, ada ta'alluq, ada kecondongan, keterikatan, ya, seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena la dafi'an illallah, ya, tidak ada yang bisa menolak sesuatu kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yatlubu daf'al mu'dziyati, ya, daf'al mu'dziyati, dan juga seseorang tidak bisa meminta atau memohon untuk menolak al-mu'dziyat, itu adalah perkara-perkara yang mengganggu atau yang berbahaya, illa billahi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi, dan juga kepada asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan juga kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Ibni Mas'udin, ya, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dahulu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqa, ya, ruqyah, tamaim, tamimah, ya, gelang-gelang jimat-jimat, wattiwalah, dan tiwalah, ya, sihir-sihir, jambi-jambi, syirkun, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu, ya, meriwayatkan akan hadis ini Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, ya. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan, apa perbedaan dari syirik akbar dan syirik asghar? Ada yang tahu jawabannya? Mal farqu baina syirkil akbari wal asghari? Ya, ini ada jawaban yang saya ambil dari situsnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ya. Asyirkul akbar ay yaj'al al-insanu lillahi nidaan imma fi asma'ihi wa sifatihi, ya. Syirik akbar itu adalah seseorang menjadikan selain Allah nida, sebagai seruan, ya, sebagai seruan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Husain, ya, yang dimaksud dengan Imam Husain misalkan, atau ya siapa misalkan yang meninggal, ya, ya Gendruwo misalkan, ya, yang paling gampang, ya Gendruwo, ya Roro Kidul misalkan. Nah, itu nida, itu seruan kepada selain Allah. Nah, yang seperti ini adalah mukhrijun anil millah, ya, na'udzubillah, bisa mengeluarkan seorang dari Islam, dari millah. Kemudian kalau amma syirkul asgharu, adapun syirik kecil, ya, syirik asghar, fa kullu ma naha anhu asy-syar'u mimma huwa dzari'atu ila syirkil akbari wa wasilatun lil wuqu'i fihi. Nah, syirik kecil, syirik asghar itu adalah apa-apa yang syariat larang atasnya, ya, karena sesuatu yang dilarang itu bisa menjadi wasilah, menjadi jalan menuju syirik akbar, dan menjadi jalan seseorang itu terjatuh dalam syirik akbar. Nah, ini namanya syirik kecil, syirik asghar. Ya, maka insya Allah di minggu depan akan kita bacakan yang lebih lengkap, ya, perbedaan tentang konsekuensi hukum juga antara syirik akbar dan syirik asghar. Tentu berbeda, tidak bisa disamakan, ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam tauhid, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, yang mau yang asghar apalagi yang akbar, ya. Dan Allah ganjar seluruh amal soleh kita. Jangan sampai amal soleh tersebut runtuh atau hilang karena kita melakukan kesyirikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.